Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evi Septi Rohana dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Surakarta. Masih di era pandemi seperti ini, saya harap teman-teman semua dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi prokes ya. Nah, sebagai guru atau dosen di abad 21 ini, dan ditambah lagi kita dilanda pandemi COVID-19 seperti ini, sebagai dosen atau guru kita hendaknya bersifat atau bersikap adaptif dalam keadaan seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Rohmadi berikut ini. Dan di sini kekuatan kita. Sekali lagi, ada 7 poin yang harus kita ingat sebagai guru dan dosen abad 21 harus selalu beradaptasi. Pertama, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, beradaptasi dengan peserta didik kita. Yang ketiga, beradaptasi dengan sarana dan prasarana yang kita miliki. Yang keempat, beradaptasi dengan materi pembelajaran. Yang kelima, beradaptasi dengan model-model pembelajaran inovatifnya. Yang keenam, beradaptasi. Ini yang harus kita ingat. Beradaptasi dengan bahan bacaan, yakni berliterasi dengan ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, pasti bersinar selamanya. Membacalah untuk menulis, dan menulis untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, beradaptasi dengan alam semesta, karena hanya kepadanya kita akan kembali. Maka kita berbagi atas niat untuknya. Disinilah kekuatan kita. Nah, jadi seperti itu tadi teman-teman. Jadi kita harus beradaptasi dengan yang pertama lingkungan, siswa, sarana prasarana, materi pembelajaran, model pembelajaran, literasi, dan yang paling penting adalah kita harus beradaptasi dengan alam semesta, yaitu Tuhan kita. Nah, berikut ini ada sedikit referensi untuk teman-teman guru atau dosen dalam menghadapi wabah COVID-19 ini dan di masa abad 21 ini, yakni dengan menggunakan blended learning. Blended learning merupakan pengintegrasian atau penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Berikut ini akan saya sajikan sintaks mengenai blended learning. Berikut kami sajikan sintaks mengenai blended learning. Yang pertama adalah seeking of information, dan kedua adalah acquisition of information, yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Yang pertama, seeking of information, yaitu pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten, dan kejelasan akademis. Kemudian yang kedua adalah acquisition of information, yakni menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran. Kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online maupun offline. Kemudian yang ketiga adalah synthesizing of knowledge, yakni mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi, bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh.
Kemudian kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online atau offline. Untuk pemberian materi, guru dapat memberikan materi kepada siswa secara langsung saat video conference menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting. Kemudian, untuk materi-materi lainnya, guru atau dosen dapat menggunakan modul-modul online yang dapat diunduh siswa secara online, atau guru dapat membuat video materi sendiri. Kemudian, untuk penugasan atau ujian, guru atau dosen dapat menggunakan Google Classroom atau Google Form. Apabila siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya, guru memberikan fasilitas, yakni membuka sesi tanya jawab melalui pesan WhatsApp atau video conference menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting. Nah, itu tadi sedikit mengenai metode pembelajaran menggunakan blended learning. Sekali lagi, pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang diciptakan oleh guru yang kreatif, yang memahami bagaimana keadaan siswanya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Dan tetaplah berliterasi dengan arfus ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.